perkenalkan dulu teman kelompok saya. Yang pertama ada Deden, yang kedua ada saya sendiri, Fikri Cahaya Ramadan, yang ketiga ada Fadlan, yang keempat ada Rosiana, dan yang kelima ada Sipa Bilkis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data bivariat. Ada yang tahu nggak data bivariat itu apa? Wah, Kalau nggak ada yang apa tahu, tuh? mari saya jelaskan terlebih dahulu. Data bivariat adalah data yang dikumpulkan dalam dua variabel. Nah, di sini itu ada dua variabel ya. Nah, ada durasi tidur dan berat badan. Nah, untuk durasi tidur itu variabel X dan berat badan variabel Y. Kita lanjut, setiap titik data pada satu variabel memiliki hubungan dengan satu titik data pada variabel lainnya. Nah, durasi tidur itu berpengaruh dengan berat badan. Jadi, si variabel X sama variabel Y itu saling berhubungan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada scatter plot atau diagram pencar. Ada yang tahu nggak apa itu scatter plot? Seperti yang kalian tahu ya, di sini ada diagram kayak gitu tuh. Nah, kita jelasin dulu. Diagram pencar atau diagram scatter digunakan untuk menyajikan data yang terdiri atas dua variabel. Nah, dua variabel itu variabel yang tadi, data-data yang tadi seperti itu. Diagram pencar disajikan dalam sumbu X, berarti independen, yaitu variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan variabel dependen, dan sumbu Y merupakan variabel dependen, yaitu variabel yang memengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, saya Muhammad Fadlan Hidayat akan menjelaskan tentang regresi linear. Yang pertama, mengenal persamaan regresi. Regresi adalah metode sederhana untuk memperkirakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang ini adalah rumusnya. Dan adapun keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Yang teman-teman, ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil lebih dikenal dengan nama least squares method. Adalah salah suatu metode untuk mendapatkan kurva terbaik yang mewakili titik-titik data dengan cara meminimumkan perbedaan atau silsilah titik-titik data dan kurva. Adapun persamaan regresi linear. Yang pertama, untuk menghitung nilai koefisien regresi B digunakan rumus berikut. B sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Sedangkan untuk menghitung nilai konstanta, A digunakan rumus A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Yang ini rumus-rumusnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Deden Istamar dari absen 10. Izinkan saya untuk melanjutkan materi tentang korelasi. Yang pertama ada koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Angka ini dihasilkan dalam uji korelasi berguna untuk menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Oke, yang selanjutnya. Yang kedua ada korelasi produk momen. Analisis korelasi produk momen juga dikenal sebagai analisis korelasi Pearson. Analisis ini
digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antara dua variabel X dan Y. Dan adapun rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Dan adapun keterangannya yaitu yang pertama Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas dan A konstanta dan B koefisien regresi. Mungkin segitu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Syifa Bilqis Farhani akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang interpretasi kekuatan hubungan variabel. Pertama, kita akan membahas nilai korelasi positifnya terlebih dahulu. Jika nilai korelasi positifnya adalah 0, maka tingkat hubungannya adalah sangat rendah. Kemudian, jika R lebih besar dari 0 dan R lebih kecil ataupun sama dengan 0,25, maka tingkat hubungannya adalah rendah. Kemudian, jika R lebih besar dari 0,25 dan R lebih kecil ataupun sama dengan 0,5, maka tingkat hubungannya adalah sedang. Nah, yang keempat, jika R lebih besar dari 0,5 dan R lebih kecil ataupun sama dengan 0,75, maka tingkat hubungannya adalah kuat. Selanjutnya, jika R lebih besar dari 0,75 dan R lebih kecil ataupun sama dengan 0,99, maka tingkat hubungannya sangat kuat. Dan jika nilai korelasi positifnya adalah 1, maka tingkat hubungannya adalah sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai korelasi negatifnya. Sini, jika nilai korelasi negatifnya adalah 0, maka tingkat hubungannya sangat rendah. Kemudian, jika R lebih besar dari ataupun sama dengan min 0,25 dan lebih kecil dari 0, maka tingkat hubungannya sangat rendah. Kemudian, jika R lebih besar ataupun sama dengan min 0,5 dan lebih kecil dari min 0,25, maka tingkat hubungannya adalah sedang. Kemudian, yang keempat, jika R lebih besar ataupun sama dengan min 0,75 dan R lebih kecil dari min 0,5, maka tingkat hubungannya adalah kuat. Nah, selanjutnya, jika R lebih besar dari ataupun sama dengan min 0,99 dan R lebih kecil dari min 0,75, maka tingkat hubungannya adalah sangat kuat. Kemudian yang terakhir, jika nilai korelasi negatifnya adalah min 1, maka tingkat hubungannya adalah sempurna. Di sini kita juga memiliki contoh diagram pencar dengan durasi tidur sebagai X dan berat badan sebagai Y. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengatur seberapa baik garis regresi dengan data aktualnya. Rumus koefisien determinan adalah sebagai berikut, yaitu KD ataupun koefisien determinan sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Rosyana Nurul Omni. Pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan membagikan satu contoh pengaplikasian materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan teman-teman sekalian sudah mendapatkan materi dari teman-teman aku nih, bagaimana sih pengertian dari regresi linear, korelasi dan bahkan hingga koefisien determinasi. Nah, sekarang aku akan membagikan kepada teman-teman bagaimana sih pengaplikasian statistika dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita lihat soalnya. Oke teman-teman, ini dia soal bentuk ceritanya. Nah, teman-teman, di sini aku akan membacakan terlebih dahulu nih, teman-teman. Teman-teman juga bisa baca ya di rumah. Seorang remaja bernama Ferry memiliki kebiasaan tidur larut setelah malam menghabiskan karena sering waktu menghabiskan waktu bermain dan berkumpul bersama teman-temannya. teman-temannya. Akibat kebiasaan Akibat tersebut, waktu tidur Ferry menjadi berkurang. Setelah Beberapa bulan, berat badan Ferry mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Wow, mengalami peningkatan teman-teman. Untuk mengetahui hubungan antara kurang tidur dengan peningkatan berat badan, seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 20 remaja. Berikut data penelitiannya. Berjumlah 20 data. Oke teman-teman, Kita langsung saja kita kerjakan ya.
Nah, teman-teman, ini dia sebelumnya teman-teman teman-teman tabel ingat dari gak data sih ada penelitian yang satu berjumlah contoh? 20 Oke, data. teman-teman langsung saja Oke, kita teman-teman langsung kerjakan saja ya. kita kerjakan Nah, ya. teman-teman, Nah, sebelumnya teman-teman teman-teman ingat gak sih teman-teman ingat ada gak sih satu ada contoh satu yaitu contoh persamaan yaitu dari regresi persamaan linear dari nih. regresi Nah, linear nih. sudah dijelaskan Nah, sudah sama dijelaskan teman-teman aku sama di teman-teman sebelumnya. aku di sebelumnya. Jadi, persamaan Jadi, regresi linear persamaan itu regresi Y linear itu sama dengan Y sama A dengan ditambah A BX. Nah, ditambah teman-teman, kita BX. kan Nah, butuh teman-teman, kita kan A dan B butuh nih untuk A dan B nih menggunakan untuk persamaan tersebut. menggunakan persamaan Nah, kita tersebut. kan harus Nah, mencari dulu kita nih kan harus nilainya. mencari dulu nih Nah, nilainya. sekarang kita akan Nah, mencari sekarang terlebih kita dahulu akan mencari nilai terlebih dahulu dari nilai B, dari teman-teman. B, teman-teman. Oke, ini dia ini dia rumusnya, teman-teman. rumusnya, teman-teman. Rumusnya yaitu Rumusnya yaitu B sama dengan N sigma N sigma sigma Y sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, teman-teman, kita akan membutuhkan nih hasil dari jumlah N, sigma X, sigma Y, lalu sigma X dikuadratkan. Kita kan belum tahu nih, teman-teman. Sekarang kita cari tahu dulu. Nah, jadi teman-teman, untuk nilai N itu merupakan jumlah dari data penelitian ya, teman-teman. Tadi kan kita ketahui bahwa jumlah data penelitian itu ada sebesar 20, teman-teman. Nah, kita tinggal tuliskan saja nih, teman-teman. N sama dengan 20. Lalu untuk sigma X, teman-teman bisa jumlahkan dari total 20. keseluruhan data Lalu untuk ini. sigma X, teman-teman bisa Dijumlahkan ya, jumlahkan teman-teman. dari Maka total dihasilkan keseluruhan data sigma ini X yaitu tapi dijumlahkan teman-teman ya, boleh nih, teman-teman. teman-teman hitung Maka dulu di rumah dihasilkan masing-masing. Bisa sigma pause dulu X video ini yaitu. ya. Nah, Nah, tapi teman-teman, teman-teman apakah boleh teman-teman nih, sudah teman-teman hitung dulu mendapatkannya? di rumah Maka masing-masing. hasil dari Bisa sigma pause dulu X video ini yaitu ya. Oke, teman-teman, apakah teman-teman sudah 112. mendapatkannya? Lalu kita cari Maka sigma Y hasil ya, dari teman-teman. sigma X Sigma Y yaitu itu masih sama nih, teman-teman. 112. Dia ditambahkan Lalu ya, kita cari teman-teman. sigma Y ya, Seluruh teman-teman. datanya. Sigma Y itu masih sama nih, teman-teman. Dia Nah, ditambahkan kita ya, teman-teman. bisa hasilkan ya, teman-teman, kita jumlahkan. Maka hasilnya itu Nah, menjadi kita bisa hasilkan ya, teman-teman. Kita jumlahkan. 1481 nih, teman-teman. itu Karena ini menjadi dijumlahkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya 1481 nih, kita teman-teman. Karena akan ini dijumlahkan ya, mencari teman-teman. nilai sigma Nah, selanjutnya X ya, teman-teman. Nah, aku kita kasih contohnya akan teman-teman. Di mencari sini ada satu nilai contoh yang sudah sigma aku X ya, tuliskan nih, teman-teman. Nah, aku Hasilnya kasih contoh nih, 392 itu dari teman-teman. mana Di sih? sini ada satu Jadi contoh yang teman-teman, sudah nilai aku sigma X tuliskan nih, itu teman-teman. Hasilnya 392 dilihat itu dari dari mana sih? hasil Jadi, perkalian teman-teman, nilai 8 sigma X dikali itu 49. Nah, teman-teman, kita dilihat dari ketahui hasil variabel X-nya itu perkalian merupakan durasi 8 tidur dikali dan 49. juga Nah, teman-teman, berat badan kita itu merupakan ketahui variabel Y. variabel Karena X-nya yang itu merupakan mempengaruhi durasi tidur nya itu dan merupakan juga durasi berat tidur ya, badan itu teman-teman. merupakan variabel Y. Dipengaruhi Yang oleh durasi mempengaruhi tidur, lalu nya dapat itu merupakan durasi menghasilkan tidur berat ya, badan yang teman-teman. meningkat, teman-teman. Maka Dipengaruhi variabel oleh Y-nya durasi itu merupakan tidur, berat badan. lalu dapat Nah, sekarang kita tinggal menghasilkan kalikan berat saja nih, badan yang teman-teman. meningkat, teman-teman. 8 dikali Maka variabel Y-nya itu 49, merupakan berat badan. maka Nah, dihasilkan sekarang kita tinggal menjadi kalikan saja nih, teman-teman. 392, 8 dikali 49. Nah, sekarang teman-teman boleh Maka nih jumlahkan dihasilkan dulu menjadi perkalian dari data 2 hingga 392, data teman-teman. 20. Nah, Teman-teman sekarang bisa teman-teman pause boleh video nih ini ya. jumlahkan dulu Teman-teman, perkalian apakah teman-teman dari sudah data 2 mendapatkannya? hingga data Nah, 20. Teman-teman jadi bisa pause video ini ya. hasilnya Oke, yaitu teman-teman, apakah teman-teman sudah mendapatkannya? ini, teman-teman. Nah, jadi Nah, sekarang kita cari hasilnya yaitu sigma X-nya, teman-teman. ini, Nah, teman-teman. sigma X itu apa sih? Nah, Lagi-lagi sekarang kita kita jumlahkan cari ya, teman-teman. sigma Hasil X-nya, dari teman-teman. data Nah, sigma X itu apa 20 sih? ini Lagi-lagi kita jumlahkan. jumlahkan ya, Maka teman-teman. menghasilkan Hasil dari data 1, 20 2, ini 3. kita jumlahkan. Maka menghasilkan 7.769,5. Ini dia 1, hasil 2, dari 3. sigma X-nya, teman-teman. 7.769,5. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Sekarang Ini dia kita hasil cari dari nilai sigma X X-nya, kuadrat ya, teman-teman. teman-teman. Oke, Nah, kita X lanjut kuadrat ya, itu teman-teman. merupakan Sekarang kita perolehan cari dari nilai X kuadrat ya, variabel X, teman-teman. Nah, yakni X kuadrat variabel itu X merupakan dikuadratkan ya, teman-teman. perolehan dari Maka nilai hasilnya 8 dikali variabel 8 X, atau 8 yakni kuadrat. variabel X Hasilnya dikuadratkan ya, teman-teman. 64. Ini aku ada Maka contohnya nih, hasilnya 8 teman-teman. dikali 8 atau 8 hasilnya. kuadrat. Nah, Maka jadi hasilnya 64 itu 64. hasil Ini aku dari ada contohnya nih, variabel teman-teman. X yang dikuadratkan ya, 64 teman-teman. Jadi Nah, hasil jadi 64. 64 Sekarang itu aku hasil kasih dari teman-teman kesempatan kembali variabel untuk X yang pause video ini dikuadratkan ya, untuk teman-teman. teman-teman Jadi hitung di hasil rumah 64. masing-masing. Sekarang aku Oke, teman-teman, kasih apakah sudah kesempatan kembali mendapatkannya? untuk pause video ini Nah, untuk kita teman-teman sekarang hitung di rumah lihat nih masing-masing. berapa sih Oke, hasilnya. teman-teman, apakah sudah mendapatkannya? Oke, Nah, ini dia kita teman-teman sekarang hasilnya. lihat nih Nah, berapa sekarang sih kita hasilnya. cari hasil dari sigma Oke, X ini kuadrat dia ya, teman-teman. hasilnya. Hasil itu berapa Nah, sih? sekarang kita cari ya, teman-teman. hasil dari sigma Lagi-lagi kita harus X jumlahkan kuadrat ya, terlebih teman-teman. dahulu Hasil itu berapa sih? keseluruhannya. Cari ya, Kita teman-teman. jumlahkan Lagi-lagi menjadi kita harus jumlahkan terlebih dahulu. hasilnya yaitu keseluruhannya. 675,50. Ini dia hasilnya, teman-teman, untuk Hasilnya sigma X yaitu kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masuk aja nih ke rumus yang tadi. Ini dia Oke, hasilnya, let's teman-teman, go. untuk sigma X kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masuk Nah, aja nih ke teman-teman, rumus yang tadi. diketahui N Oke. sama dengan Nah, 20, sigma teman-teman, X 112, diketahui N sama sigma dengan Y 20, sigma X 181, 112, sigma X-nya yaitu sigma Y 7.769,5, X-nya yaitu lalu sigma
X kuadrat 675,50. Sekarang kita masukin ya teman-teman. 675,50. Sekarang Nah kita masukin ya teman-teman, teman-teman. tadi kan kita mendapatkan rumusnya nih. B Nah sama dengan teman-teman, N. tadi Kita kan kita masukin di sini mendapatkan N-nya. rumusnya nih. B Nah sama teman-teman dengan ini N. ya Kita teman-teman untuk masukin di sini rumusnya. N-nya. Nah Nah kita teman-teman masukin ini nih ya N, teman-teman untuk rumusnya. yaitu
hasilnya kita masukin 20, kita R, masukin 20. yaitu Lalu hasilnya sigma 20, kita masukin sigma 20. X, Y. Lalu Teman-teman, kita sigma masukkan di sini sigma X, Y, yaitu teman-teman, kita masukkan di sini sigma X, 7.769,5 nih yaitu teman-teman. Kita masukkan. 7.769,5 Lalu kita masukkan nih, kembali teman-teman. Kita hasil dari masukkan. sigma X ya Lalu kita teman-teman. masukkan Ini sigma kembali X yaitu hasil dari sigma X 112. ya Kita teman-teman. masukkan ya Ini sigma teman-teman. X yaitu Nah, 112 nih kita masukkan ya teman-teman. teman-teman. Lalu kita Nah, masukkan dari 112 hasil nih sigma Y teman-teman. yaitu Lalu kita 1481 nih masukkan teman-teman. dari hasil sigma Y Nah, yaitu ini dia. 1481 nih teman-teman. 1481. Nah, ini Kita dia. masukkan di sini ya teman-teman. 481. Oke, sekarang kita masukkan di bagian sini ya penyebutnya nih teman-teman. teman-teman. Kita Oke, masukkan sekarang kita yaitu bagian N sama dengan penyebutnya nih teman-teman. 20 ya Kita masukkan. teman-teman. Karena tadi Yaitu kita N sudah sama dengan menghitungnya 20. 20 ya teman-teman. Nah, ini Karena dia tadi teman-teman, kita sudah menghitungnya 20. 20. Oke, kita Nah, lanjut ini dia teman-teman. Kita teman-teman, harus masukkan 20. sigma X Oke, kuadrat. kita lanjut Hasilnya teman-teman. berapa nih Kita teman-teman? harus masukkan sigma X X kuadrat. kuadrat itu Hasilnya berapa nih, teman-teman? 675,50. Sigma X Nah, di sini kuadrat ya itu teman-teman. 675,50. Nah, di sini ya Di sini teman-teman. teman-teman. Oke, kita masukkan. Di sini teman-teman. Oke, kita 675,50 masukkan. dikurangi 675,50 yakni sigma X dikurangi dikuadratkan. Nah, bedanya teman-teman. yakni Kalau sigma X dikuadratkan. Nah, itu bedanya merupakan hasil teman-teman. dari Kalau 112 sigma X dikuadratkan ya teman-teman. itu Bukan merupakan hasil dari X 112 kuadrat karena itu beda nilai ya teman-teman. teman-teman. Bukan hasil Oke, dari X kita langsung kuadrat, saja karena itu masukkan beda nilai ya sigma teman-teman. Oke, dari kita sigma langsung X saja kuadrat nih masukkan kan di sini sigma sigma X-nya itu dari 112 kita sigma tinggal X masukkan kuadrat saja nih kan di sini sigma X-nya itu menjadi 112 kita tinggal seperti ini masukkan saja. teman-teman. Oke, sekarang kita Nah, operasiin yaitu terlebih dahulu bagian dari pembilangnya dulu ya teman-teman. 155 Oke teman-teman, jadi ini 390. dia Oke teman-teman, hasilnya. kita sekarang cari dari hasil 112 dikali 155.390 1491 ya teman-teman. hasil dari 20 dikali Yaitu hasilnya 7.799,5. Lalu kita 872. jumlahkan ya atau kita Oke, teman-teman ini dia sekarang hasilnya, kita teman-teman. jumlahkan atau kita Yaitu hasilnya 165 operasikan ya teman-teman. 155.390 dikurangi Oke, ini dia hasilnya, teman-teman. 165.872. Sekarang kita Berapa ya kalikan hasilnya, teman? yakni Ini kita 20 dikali kalikan. 675,50 Oke, kita akan mendapatkan hasil menghasilkan 13.510 ya teman-teman. Sekarang kita 510, jumlahkan Oke, dari dikurangi hasil 112 kuadrat 112 nih dikuadratkan teman-teman. yaitu Kita akan masukkan menjadi berapa nih teman-teman? Kita coba ya lihat. 12.544 guys. Nah, Oke. jadi hasilnya 12.544. Ini hasil dari 112 Ini dia kuadrat. hasilnya. Oke teman-teman, Oke sekarang teman-teman, kita jadi ini dia jumlahkan atau kita hasilnya. operasikan ya teman-teman. 155.390 dikurangi hasil dari 20 165.872. dikali Berapa ya hasilnya? Kita coba lihat. 7.799,5. Lalu kita jumlahkan ya, Hasil atau kita dari kalikan ini 112 dikali 1481 nih teman-teman. Hasilnya Minus yaitu 10.482 teman-teman. 165.872. Sekarang kita coba operasikan yang Oke, ini ya sekarang kita teman-teman. kalikan 20 Operasikan ya dikali teman-teman. Hasilnya 675 ya teman-teman, yang ini kita 966 kalikan. teman-teman. Oke, ini Oke, dia kita hasil akan dari mendapatkan hasil operasi nilai regresi B 13.510 ya ya teman-teman. Sekarang Sekarang kita coba nih. jumlahkan Jadi berapa ya dari teman-teman hasilnya? hasil Hasilnya kuadrat yaitu 112 nih teman-teman. Kita akan minus masukkan 10, berapa nih teman-teman? Kita coba lihat. 5, Nah, 1 jadi teman-teman. hasilnya Ini dia hasil dari 12.544. Ini hasil dari regresi 112 B kuadrat. teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sekarang cari kita nilai A jumlahkan teman-teman. atau kita Oke. operasikan Nah, ya teman-teman. ini dia dari rumus 155.390 mencari dikurangi nilai A. Tadi kita sudah mencari 155.872. nilai B. Berapa Sekarang ya kita hasilnya? masukkan nilai Coba A, lihat. teman-teman. Oke, diketahui Hasil dari tadi ini itu yaitu kita mendapatkan ini ya teman-teman. minus 10.482 Nah, sekarang kita masukkan nih teman-teman. ke rumusnya. Sekarang Rumusnya kita itu coba A sama dengan operasikan sigma yang Y ini ya, dikurangi teman-teman. B Operasikan ya, dikali sigma teman-teman. X per Hasilnya N teman-teman. Nah, tadi kan nilai B-nya kita sudah ketahui Oke, nih teman-teman. ini dia hasil Ini untuk dari nilai B operasi teman-teman. nilai regresi Nah, B ya, sekarang kita teman-teman. cari ini Sekarang rumusnya kita masukkan ya coba teman-teman. jumlahkan nih. Nah, Jadi teman-teman. berapa ya teman-teman Oke, hasilnya? sigma Y Teman-teman, tadi jadi kita sudah untuk ketahui nih hasilnya teman-teman. yaitu Sigma Y berapa sih? Sigma Y, minus sigma Y itu 148 nih teman-teman. Oke, kita masukkan ya teman-teman Ini ke dia dalam hasil rumus. dari 1481 B, dikurangin sekarang kita yaitu cari nilai B. nilai A, Nilai B kan tadi teman-teman. minus Nah, 10,851 nih teman-teman. ini dia Kita masukkan dari nih rumus teman-teman. mencari nilai A. Tadi Nah, kita ini dia. mencari nilai Oke, B, dikali sekarang kita masukkan sigma nilai A, X teman-teman. Sigma X Oke, kan tadi kita diketahui dapat tadi 112 itu nih teman-teman. Sekarang kita mendapatkan masukkan ini ya teman-teman. 112 per Nah, N. sekarang Tadi kita kan masukkan 2 nih ya, ke 20 ya rumusnya. teman-teman. Rumusnya Oke, itu kita masukkan A sama teman-teman. dengan sigma Y 20. dikurangi Oke, sekarang B kita dikali sigma mulai X operasikan per teman-teman. N, Kita teman-teman. operasikan dulu Nah, tadi kan nilai yang B-nya ada kita sudah di ketahui nih dalam teman-teman. Ini kurung untuk ya teman-teman. nilai B, Teman-teman teman-teman. boleh pause dulu Nah, video ini sekarang untuk kita teman-teman cari ini menghitung ya rumusnya kita teman-teman. masukkan ya teman-teman. Oke teman-teman, Nah, teman-teman. maka dihasilkan Oke, yaitu sigma Y tadi minus kita sudah ketahui nih teman-teman. Sigma-nya berapa sih? Sigma Y itu 312. Oke, sekarang kita 148 masukkan teman-teman. 1481 Oke, ini kita masukkan ya teman-teman. teman-teman ke Per, dalam tetap sama ya rumus. teman-teman, 20 karena jumlah ini 1481 20. dikurangi Oke, sekarang kita yaitu coba nilai B. Nilai B analisis kan tadi teman-teman. minus Di sini kan ada 10,851 minus nih dan teman-teman. minus. Kita Jadi, masukkan kalau nih minus dan minus teman-teman. menjadi
Nah, ini dia. Plus ya Oke, teman-teman. dikali sigma Maka kita X, langsung aja teman-teman. operasiin. Sigma X 1441 dikali nih, teman-teman. 1.251.312 ya teman-teman. 12 Per 20. per N. Oke, N-nya tadi kita kan langsung 2 saja ya, operasikan ya 20 teman-teman. ya, Maka Oke, dihasilkan kita masukkan teman-teman. 2.666.312 sekarang dibagi 20 mulai teman-teman. operasikan teman-teman. Oke, Kita langsung saja operasikan kita dulu yang ada di operasikan teman-teman dalam yang ini. kurung ya, Oke, teman-teman. maka dihasilkan Teman-teman boleh Itu pause dulu videonya untuk teman-teman menghitung ya, teman-teman. Oke, 3,815. teman-teman, Ini maka dia hasil dihasilkan dari yaitu nilai minus A. 1 juta Oke, teman-teman, ini nilai A ya, teman-teman. 312. Oke, sekarang kita buat masukkan persamaannya. 1091 Oke, nya tadi kan rumusnya Y sama dengan tetap sama ya, A teman-teman. 20 ditambah karena jumlah BX, N-nya teman-teman. 20. A-nya kan tadi Oke, sekarang kita coba 134,815. teman-teman. Kita masukkan aja Jadi nih kan ada teman-teman minus ke dan dalam minus. rumus yang Berarti kalau ini minus teman-teman. Ini menjadi tuh A, nanti di plus sini ya, B, teman-teman. ini X ya teman-teman. Maka kita langsung aja Kita masukkan nih nilai B-nya tadi minus 10,851. dikali 1.851 Kita masukkan ya, teman-teman. per Nah, 20. X-nya jangan lupa Oke, di bawah ya kita langsung saja teman-teman. operasikan ya, Nah, ini teman-teman. dia. Maka dihasilkan Ini dia X-nya 2.696.312 teman-teman. dibagi Oke, 20, ini dia dari teman-teman. persamaan Oke, langsung regresi saja kita linear. Oke, teman-teman. operasikan, Sekarang kita akan teman-teman, buat ini. diagram Oke, pencarnya maka nih. dihasilkan Diagram pencar itu apa sih? yaitu Itu merupakan grafik di mana kita masukkan data-data 134,815. teman-teman Ini yang dia ada 20 hasil ini ke dari dalam nilai satu grafik A. ini. Oke, Nah, jadi aku teman-teman, akan ini jelaskan ya nilai A teman-teman. teman-teman. Jadi untuk grafik ini di sini tuh Oke, ada sekarang kita buat X. persamaannya. Oke, tadi kan teman-teman, di rumusnya sini ada Y X sama dan di dengan sini ada A ditambah teman-teman. BX, teman-teman. Di sini ada A-nya kan Y. tadi Nah, jadi 134,815. X-nya itu merupakan tadi variabel Kita kan masukkan aja nih, durasi teman-teman, tidur. ke dalam Nanti rumus Y-nya yang itu ini, yang dipengaruhinya nih teman-teman, teman-teman ini yaitu tuh berat A. badan. Nanti Jadi di sini tuh B, ini saya X ya, mulainya dari teman-teman. 0 Kita masukkan nih nilai B-nya hingga tadi minus maksimalnya 10,851. yaitu di 8 ya teman-teman. Tadi kan 8 itu maksimal dari kilogramnya. Nah, X-nya jangan Lalu lupa di kita bawah ya, variabel teman-teman. Nah, Y-nya juga ini sama dia. dari 0 Ini dia X-nya, hingga teman-teman. maksimalnya Nah, yaitu gini tadi ya, ada teman-teman. 104 yang teman-teman Oke, ada di ini dia sekitaran dari situ. persamaan Oke regresi teman-teman, ini linear. bentuk diagram Oke, pencar. teman-teman. Teman-teman bisa Sekarang tarik kita nih akan teman-teman. buat diagram pencarnya nih. Diagram pencarnya Diagram sesuai dengan pencar itu data apa dari sih? 1 sampai 20. Itu merupakan Oke, teman-teman. grafik di mana Nah, kita sekarang masukkan kita akan data-data mencari teman-teman yang ada 20 ini nilai ke dalam pot atau satu titik grafik potong, ini. teman-teman. Nah, jadi Nah, aku titik akan potong jelaskan ini ya, tuh teman-teman. untuk Jadi tujuan untuk grafik nantinya ini itu sebagai di sini tuh ada penghubung antara dua variabel X. nih teman-teman. Bagaimana sih Nah, hubungannya? teman-teman, Apakah di sini ada nyambung X atau dan tidak di nih sini teman-teman? ada Apakah Y, nanti teman-teman. garisnya apakah menurun Di sini atau ada Y. menaik? Nah, Nah, seperti itu jadi teman-teman. X-nya Oke, itu langsung saja merupakan tadi kita variabel kan kerjakan durasi teman-teman. tidur. Nanti Y-nya itu yang dipengaruhinya nih Oke teman-teman teman-teman, yaitu untuk berat rumusnya badan. yaitu Jadi di sini X tuh sama dengan saya 0, mulainya dari maka 0 Y-nya sama dengan hingga coba cari ya teman-teman. maksimalnya yaitu Berapa di ya 8 Y-nya? ya teman-teman. Tadi kan Nah, 8 jadi itu Y itu maksimal dari merupakan hasil kilogramnya. dari sigma Lalu kita dari variabel nilai Y-nya juga regresi sama A dari nih teman-teman. 0 Jadi hingga di sini itu untuk mencari maksimalnya yaitu tadi sumu ada X 104 ya ya teman-teman. teman-teman ada di sekitaran Karena kita situ. tuh harus Oke menemukan teman-teman, ini sebuah bentuk diagram garis pencara. best fit. Teman-teman bisa tarik Oke, nih kita teman-teman. sekarang masukkan Diagram nilai A. pencaranya sesuai dengan data Ini dari merupakan 1 nilai A sampai ya 20. teman-teman. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan Nilai mencari yaitu nilai Sekarang kita masukkan tipot Y atau sama dengan titik 0, potong maka teman-teman. Y Nah, sama titik dengan potong ini tuh untuk 134,815 nantinya tuh sebagai dikurangin hubung antara dua variabel nih teman-teman. nilai Bagaimana sih dari hubungannya? Apakah nilai nyambung B. atau tidak nih teman-teman? Ini kita Apakah masukkan nanti garisnya apakah menurun atau naik? Nah, seperti 10,851. itu teman-teman. Itu merupakan Oke, langsung sama saja seperti kita persamaan ya kerjakan, teman-teman. Jadi kita teman-teman. substitusi aja gitu dari persamaan regresi linear. Oke teman-teman, Sekarang untuk rumusnya yaitu mulai X nih sama cari dengan dari 0. 0 sama maka dengan Y-nya ini sama kita dengan nolkan ya Nah, teman-teman. coba cari teman-teman. 0 sama Berapa dengan ya Y-nya? 134,815 Nah, jadi Y itu dikurangin merupakan hasil dari sigma 10,851. dari nilai regresi X-nya A jangan nih lupa ya, teman-teman. teman-teman. Sekarang Jadi kita di sini pindah tuh ruas untuk nih teman-teman. mencari suhu Maka kita X ya dihasilkan teman-teman. 10,851 Karena kita X tuh harus sama dengan sebuah garis best fit 134,815 tentunya. Oke, kita sekarang Ini masukkan dia. nilai A. Oke Ini teman-teman. merupakan nilai A ya teman-teman. Sekarang kita masukkan nih. Jadi maka Nilai kita akan A. pindahkan Sekarang X kita masukkan menjadi Y sama dengan 0, maka Y sama hasilnya dengan 134,815 per dikurangin 10,851. nilai dari nilai B. Maka hasilnya Kita masukkan dari X sama dengan 134,815 dibagi itu merupakan 10,851 sama seperti yakni persamaannya teman-teman. Jadi kita substitusi aja gitu 12,42. dari Ini dia persamaan merupakan regresi titik linear. potong dari Sekarang sumbu kita X mulai nih cari dari teman-teman. 0 sama Sumbu dengan X. ini kita nolkan Oke, ya teman-teman. 0 Nah, sama sekarang kita dengan mulai 134,815 Oke, dikurangin ini dia grafik best fit teman-teman. 10,851. Nah, jadi di sini X-nya itu jangan kita lupa ya akan teman-teman. Sekarang mengambil kita nih teman-teman pindah ruasnya ya teman-teman. bahwa garisnya itu di Maka sini kita ada biasakan 134 ya teman-teman tadi. 134 di sini. 134,815 Ini karena tentunya. sudah maksimalnya, Ini jadi kami dia. tidak bisa menampilkan Oke, teman-teman. 134 ya teman-teman. Sekarang Nah, kita tapi di sini memang masukkan. sudah ada Jadi, 134 maka nih kita teman-teman akan sesuai dengan datanya pindahkan X 134,82.
Lalu di bawahnya yakni 12,815 per 12,42 nih teman-teman hasilnya. Maka hasilnya
dari X sama dengan 134,815 Oke, teman-teman. dibagi 10 Nah, di sama sini 1 dia. yakni Nah, ini dia 12,42. Jadi ini dia merupakan merupakan titik potong dari sumbu X. yang saya teman-teman. highlight ini tuh Sumbu merupakan X. sebuah Oke, teman-teman. grafik best fit, Nah, sekarang teman-teman, kita di mana mulai kita saja mengetahui aplikasikan hubungan ya, antara teman-teman. dua Oke, ini dia variabel grafik menggunakan best grafik fit, teman-teman. atau titik potong. Nah, jadi Maka di sini kita itu kita simpulkan akan bahwa grafik mengambil ini nih, teman-teman, merupakan linear bahwa ya, garisnya teman-teman, itu karena di sini dia ada mempunyai 134 ya, garis yang teman-teman, tadi. lurus Ini sehingga dia itu 134 menurun di ya, teman-teman, sini. kalau ini. Jadi ini Sini merupakan karena sudah grafik maksimalnya, best fit jadi karena kami dia tidak bisa menampilkan linear dan sampai 134 ya, disebut dengan teman-teman. regresi Nah, tapi di linear sini karena memang dia sudah linear ada dan sesuai 134 ya, sejajar teman-teman, dan sesuai dengan datanya sesuai dengan data yang ada. 134,82. Lalu Oke, di teman-teman, bawahnya segitu yakni saja dari saya. 12,42 nih, Akan teman-teman, saya lanjutkan ke hasilnya. teman saya. Oke, di sini saya Syifa Bilqis Wardani akan melanjutkan penyelesaian soal dari soal yang Rosiana kerjakan. Di sini saya akan mencari nilai korelasinya. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu nilai Y kuadratnya dan nilai sigma Y kuadratnya. Nah, kemudian di sini kita memiliki rumus korelasinya. Nah, rumus korelasinya adalah AR sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Di sini juga diketahui nilai-nilainya. Nah, kemudian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Maka R sama dengan 20 dikali 7.769,5 dikurangi 112 dikali 1.481 per akar N sigma X kuadrat adalah 20 dikali 675,5 dikurangi 112 dikuadratkan dikali 20 dikali 115.609 dikurangi 1.481 dikuadratkan. Nah, sama dengan 20 dikali 7.769,5 adalah 155.390 dikurangi 112 dikali 1.481 adalah 165 di 165.872 per akar 20 dikali 675.500 20 dikali 675,5 adalah 13.510 dikurangi 112 dikuadratkan adalah 12.544. Kemudian dikali 20 dikali 115.609 adalah 2.312.180 dikurangi 1.481 dikuadratkan adalah 2.193.361. Kemudian 155.390 dikurangi 165.872 adalah min 10.482 per akar 13.510 dikurangi 12.544 adalah 966 dikali 2.312.000 per 2.312.180 dikurangi 2.193.361 adalah 118.819. Nah, kemudian R sama dengan min 10.482 per akar 966 dikali 118.819 adalah 114.799.154 sama dengan min 10
per akar dari 114.759.154 adalah 1.714,44 sama dengan min 0,978. Maka ini adalah hasil dari korelasinya. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rosiana Nurul Omni. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang koefisien determinasi nih teman-teman. Teman-teman tadi kan sudah mencari nilai regresi linear dan juga korelasi. Teman-teman mendapatkan seberapa sih korelasinya? Yaitu minus 0,978 ya teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu di sini. Minus 0,978 teman-teman. Oke, jadi untuk rumus koefisien determinasi ini merupakan R kuadrat dikali 100%. Nah, R kuadrat ini tuh apa sih? R kuadrat ini itu merupakan hasil dari korelasi teman-teman. Yang ini ya teman-teman, korelasi. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka kita ketahui R sama dengan minus 0,978 dikali 100% teman-teman. Oke, sama dengan koefisien determinan KD sama dengan minus dalam kurung minus 0,978 kuadrat. Ini karena rumusnya dikuadratkan jadi kita kuadrat ya teman-teman. Kuadrat dikali 100% teman-teman. Sekarang kita masukkan ya teman-teman ke dalam rumusnya. Maka kita sekarang operasikan terlebih dahulu nih teman-teman. Hasil dari 0,978 kuadrat dikuadratkan ya teman-teman. Jadi hasilnya berapa nih teman-teman? Oke, kita dapat hasilnya berarti KD sama dengan 0,956 ya teman-teman. 0,956 dikali 100% tentunya teman-teman. 100% teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita operasikan ya teman-teman. KD sama dengan 0,956 dikali 100% berapa ya teman-teman? Berarti tinggal kita kalikan saja nih teman-teman, yaitu hasilnya 95,6% teman-teman. 95,6%. Ini dia hasil dari koefisien determinasi kita teman-teman, yaitu hasilnya 95,6%. Oke, kita bikin kesimpulan nih teman-teman. Oke, maka tapi sebelumnya teman-teman 100 dikurangi 95,6 itu berapa sih? Karena kita supaya tahu bahwa pengaruhnya itu ada yang tidak berpengaruh juga nih teman-teman, yaitu berapa? 4,4% teman-teman. Oke, kita bikin kesimpulan ya teman-teman. Oke, kesimpulannya kita dapat simpulkan dengan demikian bahwa berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa teman-teman terdapat hubungan dan pengaruh yang sangat kuat antara kurang tidur dengan peningkatan berat badan. Pada remaja hasil pengaruh sebesar 95,6% menunjukkan bahwa kurang tidur menjadi faktor dominan yang mempengaruhi peningkatan berat badan dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 4,4% tersebut dipengaruhi oleh faktor lain dari luar variabel penelitian. Nah teman-teman, jadi hasil dari 95,6% ini tuh berada di variabel tingkat hubungan yang sangat kuat ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena di sini itu kita menghasilkan variabel yang cukup tinggi sehingga kita berada di posisi sangat kuat. Oke teman-teman, nah jadi itu dia teman-teman untuk materi dari regresi linear, korelasi dan hingga koefisien determinasi. Dan juga kita menentukan kesimpulannya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.